Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Ada yang sedang bersedih? Tidak. Tidak ada ya. Alhamdulillah semuanya bahagia. Absen terlebih dahulu. Tolong nanti yang ibu absen, yang perempuan bilangnya hadirong ya, yang laki-laki hadirong. Zainuddin, Hadir. Zaskia, Isika. Hadir. Oke, baik. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada yang masih ingat minggu yang lalu kita membahas tentang apa? Iya, bagus. Sudah hafal semuanya? Sudah. Sudah, alhamdulillah kalau semuanya sudah hafal. Karena di sini murid ibu semuanya pintar-pintar semua ya. Oke, selanjutnya ibu ada ice breaking terlebih dahulu biar kita semuanya semangat. Ya, baik ya. Ice breakingnya itu ketika ibu berkata pendek, tangan kamu harus panjang seperti ini. Tapi ketika ibu berkata panjang, kamu harus seperti ini. Paham? Paham? Paham ya? Kalau paham, semuanya silakan berdiri. Ya. Tangan ke depan. Jika ibu bicara panjang, maka tangan kalian menjadi seperti ini. Jika ibu berkata pendek, tangan kalian seperti ini. Paham? Oke, paham sekarang? Ikuti bersama-sama. 3, 2, 1. Panjang. Pendek. Pendek. Panjang. Oke, bagus. Silakan beri aplaus buat diri kita sendiri. Silakan berbalik. Baiklah, hari ini ibu akan melanjutkan penjelasan dari materi kita tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Kalau minggu yang lalu kamu sudah menghafalkan ayatnya, hari ini ibu akan menjelaskan kandungan dan juga hukum tajwid alif lam samsiah. Ya, tolong disimak dengan baik. Nah, pada awal ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan yang pertama itu siswa dapat membaca Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 59 dan Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 64 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid khususnya hukum alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Yang kedua, siswa dapat menghafal Quran surat tersebut ya 2 ayat tadi sesuai dengan kaidah tajwid. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kandungannya tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran sehingga dapat menampilkan perilaku semangat dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir, siswa dapat membuat karya berupa ilmu tajwid ya. Nanti itu kita membuat peta konsep secara simpel melalui aplikasi Canva ya. Jadi Nabi Muhammad ya adalah Rasul terakhir. Islam sebagai agama yang dibawanya merupakan ajaran dan petunjuk paling lurus dan benar. Semua ajaran tersebut terdapat pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran menjadi petunjuk, penjelas dan pembeda antara kebenaran kebatilan. Al-Quran hadis memiliki peran yang sangat penting untuk menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jika ibu setelah membacakan tadi,
Kira-kira ya. Di situ dikatakan bahwa Al-Qur'an dan hadis itu sebagai petunjuk kita dalam kehidupan. Nah, jika demikian, maka Ibu ada beberapa pertanyaan untuk kalian, ya, atau pertanyaan pemantik. Kalau Ibu tanyakan kepada kalian, apakah kalian setiap hari sudah membaca Al-Quran? Ya. Yang lain bagaimana? Iya, Bu. Ya. Kalau Anissa kira-kira tiap hari baca Al-Quran enggak? Oh, iya. Kalau Rohani? Iya, Bu. Iya, alhamdulillah ya. Selanjutnya, apakah kalian sudah membaca Al-Quran ya dengan hukum tajwid? Iya, Bu. Apakah Al-Fani sudah membaca Al-Quran dan sesuai dengan hukum tajwid? Belum. Ya nanti ya. Nanti juga kita hari ini juga akan mempelajari hukumnya biar nanti bacanya semakin bagus. Ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada yang tahu apa itu pengertian daripada Al-Quran? Apa nak? Al-Quran itu berarti bacaan. Oh, bacaan, bagus. Setelah itu coba ada yang tahu apa itu arti dari hadis? Oke, Zaki, apa itu hadis? Perkataan Nabi, bagus. Ada yang lain? Zai? Perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi semuanya betul ya. Semuanya betul. Ayo coba. Kira menurut kamu ketika kita mengikuti sunnah Nabi ya, itu kira-kira manfaatnya buat kita apa? Mendapatkan pahala. Oke, mendapatkan pahala. Oke. Nanti kita bahas selanjutnya ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bukti bahwa Al-Quran dan hadis itu bisa kita gunakan sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Yang bukti yang pertama itu sudah ada di Al-Quran. Ya, di Al-Quran dikatakan bahwa Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi semua umat manusia bahkan alam semesta. Ya. Di sini Ibu bacakan terlebih dahulu, nanti baru kita praktekkan membaca secara bersama-sama. Kamu mendengarkan ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ayo. Kalau kemarin katanya sudah hafal nih. Siapa yang bisa, yang berani membacakan Quran surat An-Nisa ayat 59? Siapa yang berani membacakan? Oke, silakan Zai. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah. Ini artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, ya, atau pemegang, ya. Di situ ada kalimat, ya, taatilah Allah dan taati Rasul, ya, dan ulil amri. Apa itu ulil amri? Apa nak? Oke, betul ya. Ulil amri itu di situ kan namanya pemegang kekuasaan atau pemimpin kita. Ya, jadi kita sebagai umat manusia, kita itu harus menghormati, harus mentaati para pemimpin kita. Contohnya, kalau di rumah siapa? Siapa? Oke, orang tua kita atau ayah kita, ya. Kemudian, ketika sedang di sekolah, guru, ya, baik itu guru, baik itu ketua kelas kita, ya, atau kepala sekolah, kita harus menghormati para pemimpin kita, ya. Lalu kita harus menaati pemimpin kita, tetapi kita harus bisa memilih juga kira-kira ini betul nggak, bertentangan nggak dengan Al-Quran dan juga kepada
hadis. Paham nggak maksudnya? Selanjutnya Quran surat An-Nahl ayat 64. Coba dibacakan Zaskia. Baca artinya. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepada Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nahl ayat 16 surat keempat. Nah, itu sudah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran, ya, semata-mata melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, karena apa? Karena Al-Quran itu datang, ya, itu sebagai petunjuk bagi kita. Ya kan awal mula kan pasti yang namanya sebuah kehidupan itu ada aja permasalahannya. Ya nggak, misalkan masalah tentang apa nih, tentang membunuh, misalkan tentang bertetangga, tentang kejujuran, tentang keimanan, bagaimana cara berbuat baik kepada sesama orang, ya. Kita bisa tahu semua itu ada caranya, ada hukumnya, ya. Itu mana hal yang baik, mana yang buruk, itu semuanya kita dapatkan dari adanya Al-Quran dan hadis. Sampai di sini paham? Kalau paham, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang hukum bacaannya, yaitu hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Di sini ada huruf alif lam, ya, yang di depannya itu ada huruf ko. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu berdiskusi kelompok, ya. Kalau kemarin sudah Ibu bagi kelompok ke dalam 3 kelompok, ya. Jadi Ibu anggap ini kelompok 1, lalu kelompok 2, ini kelompok 3, ya. Tugasnya itu, ya, kamu akan membuat peta konsep secara simpel. Tetapi dari ketiga kelompok itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Kelompok 1 dia akan membuat peta konsep, ya, tentang materi kandungan Quran surat An-Nisa ayat ke-69, ya. Sedangkan kelompok 2 kamu membuat peta konsep hukum bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Dan kelompok 3 itu membuat pengertian atau fungsi daripada hadis. Ada berapa fungsinya? 4 ya. Jadi dibacakan, dijelaskan fungsi hadis itu apa. Yang pertama Pak, yang takrir apa, ya. Kamu gimana? Bisa? Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Rosi dan teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan kandungan dari Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 59. Ada 4 kandungan dari surat tersebut. Yang pertama adalah perintah untuk taat kepada Allah, Rasulullah, dan pemimpin-pemimpin kita. Yang kedua, mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga, menaati pemimpin atau ulil amri selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik, terima kasih kepada kelompok 1, sangat bagus sekali presentasinya, ya. Selanjutnya itu kita akan melanjutkan tugas yang kedua tentang pembuatan peta konsepnya. Setelah kamu sudah mendapatkan hasilnya, sekarang kita akan alihkan, kita edit menggunakan aplikasi Canva, ya. Di sini akan Ibu beri contoh terlebih dahulu, ya. Canva itu bisa kita buka nggak harus aplikasi ya, tapi juga bisa kita buka melalui web. Caranya kita buka aplikasi webnya.
Ada beberapa fitur ya. Aplikasi Canva ini sangat banyak sekali fiturnya. Mau bisa dibuat buat materi, presentasi, buat PowerPoint, bisa juga buat video. Ya, ini sangat bagus sekali dan template-nya sangat bagus sekali ya. Jadi memang ini aplikasi yang didesain untuk pembelajaran. Tadi kita sudah mempraktekkan ya, sudah mempresentasikan juga bagaimana cara pengaplikasian aplikasi Canva. Semuanya sudah bagus, sudah bisa mendesain ya. Untuk hari ini kita beri aplaus buat diri kita sendiri. Nah, selanjutnya dalam materi hari ini, coba ayo siapa di sini yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita bahas hari ini. Coba Isika, menurut Isika, apa saja yang kamu dapatkan dalam pembelajaran kita hari ini? Coba dijelaskan. Pada materi kita hari ini, saya mendapat ilmu mengenai pedoman Al-Quran, hadis, dan sunnah, yaitu tentang perilaku Nabi yang harus kita patuhi dalam kehidupan sehari-hari dan pembacaan surat-surat. Sudah paham semua materi hari ini? Sudah paham ya? Kalau paham, mari kita ambil judul besarnya ya. Kita akan membuat refleksi pembelajaran kita pada hari ini ya. Yaitu dan sunnah itu harus kita gunakan sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik apapun ya, apapun tingkah laku kita harus selalu senantiasa menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai ajaran setiap aspek kehidupan ya. Baik di masyarakat, baik di sekolah, ya, dan dimanapun kita berada, kita harus selalu menggunakan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita ingin menjadi orang yang sukses, kita ingin menjadi orang yang pintar, sukses dunia dan akhirat, itu kita harus selalu menggunakan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, paham anak-anak? Kalau paham, waktu kita sudah habis. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.